Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan Islam, iman, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk diberi nafas dalam hidup yang sejahtera ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan ini, bulan Jumadil Akhir, bertepatan pada wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan marilah kita mengingat bagaimana sosok beliau. Dalam kitab Syuratun Nabawiyah Syarah Ibnu Hisham, Ibnu Hisham itu berkata bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah dan julukannya adalah Atik, karena ketampanan wajahnya beliau, dan beliau adalah orang yang suka membebaskan budak. Dan nama asli beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Sedangkan nasabnya itu telah disebutkan di kitab Syuratun Nabawiyah Syarah Ibnu Hisham, Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Ta'im bin Murrah bin Lu'ay bin Khalid bin Fihrin. Nah, beliau juga dijuluki Atik karena ketampanan wajahnya beliau, dan beliau adalah orang yang sangat suka untuk membebaskan budak. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dijelaskan di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an musahiban Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabatnya Rasulullah SAW sebelum Nabi itu diutus. Nah, yang dimaksud sahabat di sini yang mengatakan itu bukan sembarang orang, akan tetapi siapa? Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala idyaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahibnya, yakni Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau menangis karena sungguhnya Allah bersama kita. Nah, habis itu ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi sahabatnya Rasulullah SAW, maka waktu demi waktu terus berjalan. Kemudian Nabi SAW diutus menjadi Rasul, dan pertama kali orang yang beriman kepada Nabi SAW dari golongan laki-laki siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau juga termasuk sahabat yang telah mengislamkan orang lain. Jadi ketika beliau beriman kepada Nabi, langsung beliau dakwah ke jalannya Allah, mengajak para sahabat-sahabatnya untuk agar bisa masuk ke agama Islam. Dan beliau berhasil mengislamkan beberapa orang, diantaranya pertama Utsman bin Affan. Beliau juga termasuk di sisi lain sahabat, termasuk pengganti khalifah sehabis beliau Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Zubair bin Awam. Beliau Zubair bin Awam orang yang telah masuk Islam disebabkan karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus yang ketiga Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surganya Allah. Masya Allah. Terus beliau juga disebutkan dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin suka memberi budak. Jadi beliau adalah orang yang sangat kaya. Saking kayanya beliau bingung uangnya mau apa. Ketika beriman kepada Rasulullah, beliau juga berusaha untuk menggunakan uangnya sebagai hal yang bermanfaat. Beliau mencari budak dari kalangan orang mukminin, mencari budak, habis beliau beli budak itu langsung dibebaskan. Di situ beliau juga pernah menjadi teman setianya Rasulullah SAW. Ketika kapan? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sini disebutkan ketika
Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau adalah orang yang paling mengharapkan untuk menemani Rasulullah dalam berhijrah. Nah, kemudian langsung cerita singkat, ketika Rasulullah sama Abu Bakar hijrah dari keluar rumahnya itu, kaum musyrikin langsung mencari jejak daripada mereka berdua. Cari sampai bekas jejaknya itu berhenti di depan gua. Habis itu kaum musyrikin ini bingung, loh ini jejaknya anak ikuti terus kok berhenti di depan gua, sedangkan di gua tersebut terdapat angkabut. Apa itu angkabut? Suatu sarang laba-laba, dan itu masih utuh, sarang masih utuh. Secara akal kalau ada orang memasuki gua tersebut pasti sarangnya itu rusak. Nah ini enggak, dijelaskan di Tarikhul Hawadis, kitab karangan Syed Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Di situ guanya itu berbentuk dari atas ke bawah. Ya, dari atas gua ini pertama ada angkabut, sarang laba-laba. Habis itu di depannya himamaten, terdapat dua merpati. Ono ganggu pasti merpati langsung ngabur. Yang ketiga apa? Habis angkabut, himamaten, baru sajaroh, terdapat pohon besar yang mana pohon tersebut itu ditunggangi oleh dua burung merpati itu. Nah, orang musyrikin ini heran, loh dari tadi anak ikuti jejak bekasnya terus kok berhenti di depan gua. Bingung, ini jejaknya kok hilang sampai di sini saja gitu. Sempat berpikiran di dalam itu pasti ada Rasulullah dan Abu Bakar, tapi kok sarangnya tetap di situ. Waktu demi waktu akhirnya di bawah Sayyidina Abu Bakar melihat dari bawah, melihat ke atas. Cemas beliau, kok sampai kaum musyrikin tahu keberadaan kita, ini bahaya ini. Sampai akhirnya Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'anzalallahu sakinatuhu alaih wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Maka Allah Subhanahu wa taala menenangkan kepada Nabi Muhammad dengan cara apa? Membantu dengan mengirim bala tentara berupa malaikat yang tidak terlihat oleh kasat mata. Di situ ketika Sayyidina Abu Bakar cemas melihat kaum musyrikin berada di depan gua, langsung Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana. Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah satu dari mereka itu melihat kita, maka kita akan ketahuan keberadaan kita, maka akan ketahuan. Bingung Sayyidina Abu Bakar sampai menangis. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Apa yang kau tangisi ini apa? Wahai Rasulullah, aku bukan menangisi diriku, akan tetapi yang aku tangisi apa? Engkau wahai Rasulullah. Bagaimana jikalau engkau diculik, diambil oleh mereka kaum musyrikin? Nah, semenjak saat itu Allah menurunkan ayat Innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih. Nah, maka dari itu kita bisa ambil hikmah dari cerita tadi, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar termasuk sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain, beliau juga terkenal di kalangan kaumnya adalah orang yang paling dicintai, dan beliau juga orang yang ahli nasab dalam suku Quraisy. Beliau tahu bagaimana orang yang baik, yang buruk, tahu semua. Terus beliau berdagang juga orang yang paling dermawan, paling berakhlak baik dalam berdagang. Sama orang hubungannya baik. Ketika ada orang sumpek datangi beliau, beliau bisa menanggapi. Beliau adalah orang yang multi karakter. Di situ apa yang kita ambil dari cerita ini? Jadilah sahabat yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang dikatakan oleh syair dalam kitab At-Tahliyat wa Targhib, idaan talam tatruk ahoka bazallatan widazallaha usaqtu ma anta farruqa. Jikalau engkau menginginkan persahabatan tanpa adanya kesalahan, maka yang akan terjadi adalah perpisahan. Maka dari itu kita harus tahu sahabat pasti ada kesalahan di situ. Kalau tidak mau sahabat itu salah, ya wis, tidak usah cari sahabat.
Karena apa? Orang manusia itu perlu bantuan dari orang lain. Ketika rumah rusak, ketika butuh bantuan untuk membangun rumah, siapa lagi yang bisa diandalkan kecuali sahabat? Keluarga jauh sulit untuk masa yang dari Jawa Tengah ngabarin ke Kalimantan besok harus hadir, nggak bisa, sulit. Tapi kalau tetangga, sahabat, kerabat yang dekat pasti membantu kita. Maka jadilah orang yang bisa bermanfaat kepada orang yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.